Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, kelanjutan manga One Piece chapter 1123 sepertinya akan mengungkap beberapa informasi penting setelah berakhirnya konflik di Pulau Egghead dan kelanjutan petualangan kelompok bajak laut topi jerami ke Pulau Elbaf. Yap, seperti yang kita tahu ya bosku, Arc Egghead kali ini sudah dapat dipastikan akan segera berakhir. Artinya, Oda Sensei sebagai sang kreator manga One Piece pasti sudah mempersiapkan chapter transisi sebelum memasuki Arc Elbaf. Lalu kejutan apa lagi yang telah Oda Sensei persiapkan untuk chapter 1123? Oke, tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama semua. Nah, melanjutkan cerita yang terjadi di akhir chapter sebelumnya, chapter 1123 kali ini akan diawali dengan memperlihatkan keadaan yang terjadi di perairan Pulau Egghead setelah robot kuno membantu pelarian kelompok bajak laut topi jerami. Yap, tepat di momen ini kita bisa melihat kapal Tosensani dan kapal bajak laut raksasa sedang berlayar bersama meninggalkan Pulau Egghead. Sementara itu, dari kejauhan, Gorosei Saturnus tampak memandangi kedua kapal tersebut. Saturnus mengatakan bahwa lolosnya kelompok bajak laut topi jerami sangat membuat malu pemerintah dunia. Menariknya, kita juga diperlihatkan robot kuno yang benar-benar tumbang dan siaran Dr. Vegapunk pun akhirnya telah berakhir. Lalu kemudian di sisi lain, para Vice Admiral dan prajurit angkatan laut pun tampak terlihat pasrah setelah melihat kelompok bajak laut topi jerami dan bajak laut raksasa berhasil menjauh dari Pulau Egghead. Di momen ini, salah satu Vice Admiral kemudian menghubungi markas pusat angkatan laut untuk memberitahu keadaan yang terjadi saat ini di Pulau Egghead. Scene pun kemudian berganti dan memperlihatkan keadaan di New Marineford. Nah, di sini kita diperlihatkan sang Fleet Admiral Sakazuki Akainu yang sedang berbicara dengan Vice Admiral Doll. Ya, Vice Admiral Doll menjelaskan bahwa mereka telah gagal untuk menangkap kelompok bajak laut topi jerami. Jelas Akainu yang mendengar hal tersebut pun sangat kesal dan tidak menyangka jika kelompok bajak laut topi jerami akan menjadi kelompok yang sangat merepotkan bagi angkatan laut dan juga pemerintah dunia. Akainu kemudian bertanya soal keadaan Admiral Kizaru dan Gorosei Saturnus karena sebelumnya Akainu ini telah mengetahui bahwa Gorosei Saturnus terlibat langsung dalam konflik di Pulau Egghead. Vice Admiral Doll pun kemudian menjawab bahwa Kizaru dan Gorosei Saturnus tampak baik-baik saja. Vice Admiral Doll juga menegaskan bahwa saat ini mereka sedang menunggu perintah apakah akan tetap mengejar kelompok bajak laut topi jerami atau kembali ke markas. Akainu pun kemudian bertanya kemanakah kelompok bajak laut topi jerami akan pergi. Vice Admiral Doll pun kemudian menjawab mereka sepertinya akan pergi menuju ke Pulau Elbaf. Scene pun kemudian berganti dan memperlihatkan keadaan di kapal Tosensani dan bajak laut raksasa. Ya, kita pun diperlihatkan beberapa anggota bajak laut topi jerami yang terlihat cukup panik setelah mengetahui Dr. Vegapunk tidak bergerak sama sekali. Di momen ini, mereka juga kemudian memerintahkan Chopper untuk segera merawat Dr. Vegapunk sebisa mungkin. Namun Chopper yang mengetahui bahwa luka yang dialami oleh Dr. Vegapunk ini sangat parah, kemudian mengatakan bahwa kemungkinannya sangat kecil sekali bagi Dr. Vegapunk untuk bisa diselamatkan. Jelas mendengar hal tersebut, Dory dan Brogy kemudian menjelaskan bahwa di Pulau Elbaf ada seseorang yang memiliki kekuatan untuk menyembuhkan luka apapun. Mereka juga menegaskan bahwa orang tersebut adalah tangan kanan dari Pangeran Loki. Tentu saja Nami yang tidak asing lagi dengan nama Pangeran Loki kemudian teringat dengan Lola dan kisahnya yang akan dinikahkan dengan Pangeran Loki oleh Big Mom. Nah, di momen ini juga Dory dan Brogy menjelaskan bahwa mereka baru mengenal Pangeran Loki 2 tahun yang lalu setelah mereka berhenti bertarung di Pulau Little Garden yang memakan waktu hingga 100 tahun lamanya.
Brogy kemudian mengatakan bahwa Pangeran Loki adalah orang yang sangat dekat dengan kelompok bajak laut rambut merah. Jadi tak heran kenapa Pulau Elbaf menjadi wilayah teritorial dari kelompok bajak laut rambut merah. Brogy juga menegaskan siapapun yang mengganggu Pangeran Loki, maka mereka akan berhadapan langsung dengan kelompok bajak laut rambut merah. Setelah itu Shin pun kemudian berganti dan memperlihatkan keadaan di kerajaan Kamabaka. Nah, di momen ini tiba-tiba dari kejauhan, salah satu anggota Revolutionary Army melihat ada kapal angkatan laut yang datang. Anggota Revolutionary Army ini pun kemudian melaporkan kepada Dragon mengenai hal ini. Jelas Dragon dan para petinggi Revolutionary Army pun kemudian tampak memperlihatkan ekspresi wajah mereka masing-masing. Tepat di momen ini, Dragon kemudian mengatakan bahwa sepertinya pihak Angkatan Laut telah berhasil menyadap keberadaan markas mereka sementara di Kamabaka. Dragon juga menyimpulkan, sepertinya hal ini terjadi ketika dirinya berbicara dengan Sabo saat Sabo berada di kerajaan Lulusia. Di sisi lain, Ivankov kemudian mengatakan, sepertinya pertempuran besar di dunia One Piece benar-benar akan segera dimulai. Namun sayangnya belum diketahui pasti ya bosku, siapa yang memimpin pasukan angkatan laut ini. Namun ada kemungkinan besar dia adalah Admiral Aramaki. Lalu di akhir chapter, Shin pun kemudian berganti dan memperlihatkan keadaan di Pulau Hachinosu. Nah, di sini kita diperlihatkan Monkey D. Garp yang telah membeku dan dimasukkan di salah satu sel penjara yang ada di Pulau Hachinosu. Bahkan sel penjara ini pun diawasi langsung oleh anggota inti dari kelompok bajak laut Kurohige, yaitu Shiryu dan Alvaro Pizarro. Yap, menariknya di momen ini Alvaro Pizarro mengatakan kepada Shiryu bahwa dirinya merasa khawatir jika angkatan laut dan pasukan SWORD akan datang ke tempat ini untuk membebaskan Garp. Karena seperti yang kita tahu bahwa Garp adalah sosok yang sangat dihormati di organisasi angkatan laut. Shiryu pun kemudian mengatakan bahwa Kurohige telah menyiapkan sebuah rencana besar dengan ditangkapnya Monkey D. Garp. Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan Sakazuki Akainu yang sangat marah sambil menghubungi para admiral. Nah, dalam sebuah kolase kita diperlihatkan 3 admiral, yaitu Kizaru, Fujitora, dan Aramaki. Ya, Akainu memerintahkan kepada mereka bertiga bahwa siapapun yang saat ini sedang berada di dekat Pulau Elbaf untuk segera pergi ke sana dan menangkap kelompok bajak laut topi jerami. Akainu juga mengatakan bahwa dirinya juga akan segera pergi menuju ke Pulau Elbaf. Nah, itu tadi merupakan analisa dan prediksi apa yang akan terjadi di chapter 1123 nantinya. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan komentar kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.